Nanti Eh kamu jangan berubah lah. loh jadi Stefani. Nggak, tapi yang warnanya natural. Soalnya aku ngerasa bibirku tuh hitam. Yang shade apa kakak maunya kak? Natural, Oh iya, bukan yang merah. ini udah gini banget natural. Hati-hati Yang loh. Jude. Halo Kak Kartika. Hai. Halo, Kak Stef, Kak Ini Seca. kayaknya kita Hai. agak delay, nggak apa-apa lah ya. Gimana kabarnya? Lagi mencoba untuk tidak sakit. Lagi hujan terus ya di Oh, sini. oh ya Di sana terus-terusan. gimana, Kak? Setiap iya di sini juga di Jogja hujan-hujan terus. Iya, harus Dingin bersiap. pula. Iya, Kasian banget iya, kedinginan. iya benar. Butuh kehangatan. Iya ini udah lama. Hujannya berasa angin dingin gitu ya. Udah lama apa nih? Hehehe. Iya, hujannya bawa angin dingin gitu aneh banget ya. Biasanya nggak gitu padahal. Kita bakalan biasa lah yang ngomongin remote work, tapi aku mau coba tanya dulu sih untuk Kartika. Pertama kali kamu tahu tentang remote work itu dari mana? Bisa tolong ceritain nggak? Oh, aku tuh tahu remote work itu awal-awal di LinkedIn. LinkedIn tuh banyak banget kan nge-share lowongan role ke remote, WFH. Tapi bahasanya itu WFH ya. Aku seringnya kayak full Oh, WFH nanti. Karena kalau misalkan keterangan remote itu, kalau aku tuh aku jarang nemu WFH, full WFH gitu aja sih tulisannya. oh Hmm. malahan kalau remote work nggak lebih banyak kebuka Oh itu kalau aku di baru keyword. recently sih, recently nemunya kayak gitu. Kalau Oh, dulu-dulu kalau awal tahu itu WFH. Terus aku sempet salah paham remote itu aku kira working in remote location di suburb gitu loh, di antah berantah. Bukan, oh, oh. bukan kerja. Iya. Itu aku sempet salah paham gitu. Karena ada istilah area remote juga kan. Iya. Oh, Dan oh. sekarang remote itu jadi full WFH. Itu kapan pertama kali dengar istilah itu? Maksudnya, Oh itu, ya. iya itu udah lama banget kayak udah bertahun-tahun lalu. Kayak pekerjaan di area remote itu di area rural, di area desa kayak gitu. Dan tahu ternyata nggak itu, bukan itu. Ya itu, setelah aku menemukan loker-loker WFH itu, terus ada kata kunci remote, terus baru paham kalau oh, ternyata eh, kerja dari jarak jauh itu juga bisa disebut remote yang full WFH. Maksud Gitu aku ini ya, tahunya. eh baru-baru ini maksudnya beberapa tahun kebelakangan atau udah dari. Atau zaman pandemi biasanya WFH tuh identik dengan Mm, pandemi. Iya, oh, itu pas zaman-zaman pandemi WFH gitu. Oh, terus aku juga pernah kerja dengan setting hybrid kan, itu ada oh, WFH-nya. Tapi nyebutnya masih WFH, bukan remote. Kayak gitu. Iya, iya. Mm. hybridnya kayak gimana itu? Oh, hybridnya itu aku kerja offline itu dalam seminggu kita ada kesempatan untuk kerja di office. Nanti beberapa hari kemudian bisa kerja dari rumah. Karena waktu itu lagi pandemi juga kan. Mm. Itu hybrid sih. Jadi nggak fully WFO, nggak fully WFH. Bisa WFO, bisa WFH. Oh, berarti ini ya maksudnya kerjanya di satu perusahaan yang sama. Betul. Cuma Oh, ada dua Perusahaan yang metode ya, sama. metode kerjanya. Mm-mm. Bisa Oke. onsite, bisa dari rumah. emang kamu ngerjain apa? Bisa di remote begitu? Berarti bukan nguli toh? Gimana dong nguli di remote? Tolong. Lempar Gak bisa batunya, lempar Lempar batunya bata. online lewat Zoom. Pecah yang ada. lempar bata. Waduh, lempar bata mah old school banget. Kamu ngerti nggak istilah Nggak lempar tahu, bata? nggak tahu Om. Cendol? Nggak tahu Om, kita Apa beda itu? generasi. Nggak tahu. Nah, dia juga nggak tahu. Enggak, Sorry banget ya, Pak. Lempar bata nggak tahu. enggak tahu. Aduh, Apa tuh, Pak, di emang? dunia online lempar bata. Apa maknanya? Bata tuh bad reputation. Oh, kayak Oh, baru gitu. tahu. Bahasa kaskus. Ya, Nah, aku kaskus aja nggak main banget, ya kaskus. ampun. Beda banget sama kita. Ketahuan ya? Tahu deh age gap-nya. Oke, menarik nih. Kartika berarti awal tahu itu dari LinkedIn ya. Nah, tapi Dari pada LinkedIn. saat itu pas ngeliat job posting remote itu yang ada di kepala kamu itu kerjanya bakalan seperti apa awalnya ya? Ya, tadi aku udah bilang yang mispersepsi ya, mispersepsi. Aku kira kerja remote itu di area rural, di area Hmm. pedalaman. Tapi setelah tahu kalau ternyata itu kayak work from anywhere, ya bisa di mana aja, ya udah mulai kegambar sih konsepnya. Berarti kayak akan ada satu manajemen yang akan handle karyawan-karyawan yang kerjanya dari mana aja, nggak terpatok untuk harus on-site kerja di satu office. Jujur aku juga pernah sih nganggap hal yang sama. Kalau remote tuh ya kayak dimutasi.
Oh iya. ke Iya, iya bener. daerah karena Daerah remote. oh, oh karena Unknown. mungkin saat itu kita nggak ngeh ada potensi yo kerja jarak jauh gitu kali ya, Iya, benar, belum kulturnya. benar. Meskipun udah, Firtari buktinya dari ke tahun kapan? Udah berapa puluh tahun yang lalu. Oh, oh makanya. Tapi baru Aku aja baru tahu Virtari 2 tahun, 1 tahun lalu loh. Sumpah ketinggalan oh, banget. Coba tahu dari dulu. Wede. Kenapa tuh? oh itu kalau remote work sih aku kalau kamu kapan? Aku sebenarnya pas aku nganggur di 2014-an tuh udah ngerti aku. Kamu tahu Apen nggak? Nggak tahu, apalagi istilah Oh, bapak ini. Apen Oh, dia aku tahu. tahu Apen. Deh. Apa tuh? Itu aku nggak ngerti Apen nih apa sih, dia tuh agency atau Heeh, platform heeh, ya kan? Di situ heeh. ada kayak ini kayaknya sebelum Upwork deh. Kita tuh Iya. nanti sama ngebit-ngebit juga ya kalau nggak salah. Mm. Hmm, Cuman kita nggak pakai currency Nggak pakai apa-apa. connect. Iya, Iya, nggak pakai connect gratis dia. gitu-gitu. Berarti. gratis. Cuman ya dulu-duluan. Ya, Oh, saingannya juga banyak kayak waktu itu si Apen itu. Mm-mm. Dan dia kerjaannya kayak agak kurang sih ya. Platform itu kurang kurang jelas. Mm-mm, benar. Kayak nanti kita apply, nanti akan dilakukan ke link lagi gitu. Nanti Apen. nanti ini kita sensor ya. oh iya, Iya, kita bahas. Lupa gue Nggak apa-apa. ngomongin tiba-tiba. Oke. iya. Itu pas nganggur kau kalau 2014, 2015. Sebenarnya udah Mm. lama kayak gitu. Oke, tapi kan tadi kan tentang remote work ya. Mm. Kan sebenarnya kamu Tika ini sebelumnya kerja offline ya. Iya. Nah itu apa ya? Switching mindnya itu gimana? Kayak yang kamu bayangkan tuh kerja online itu kayak gimana? Karena aku udah dapet pengalaman di company yang hybrid tuh, jadi Hah? kayak kebayang agak sedikit repot untuk koordinasi mungkin kali ya. Mungkin karena nggak semua orang juga punya pengalaman untuk hybrid atau capacity untuk remote gitu kan. Jadi kayak sekali dapat kesempatan eval, terus tetap harus koordinasi sama tim, harus follow up segala macam. Uh, di situ aku mikirnya bisa sih, tapi kayak challenging gitu ya. Karena kan Mm. mungkin orang-orang beda time zone juga kan, beda wilayah, kayak gitu-gitu sih. Aku langsung kepikirannya kayak gitu. Tapi kalau aku pikir untuk switch dari offline terus ke fully remote, kayaknya bisa sih karena udah ada pengalaman kan. Yang Kak Kartika maksud dengan Apa tuh? menempatkan kalau apa yang pernah kamu kerjakan itu bisa Ah, diterapkan di dunia online. Bedanya apa tapi kalau misalnya dari offline dari kerjaan yang biasanya kamu kerjain dengan online? eh, beda beda situasi environment atau beda kerjaan aku offline sama ketika aku mau sekarang apply nih, Kak. Dua-duanya boleh, Anything lah, semuanya semua yang ngerasa kayak beda banget nih. di segala aspek yang menurut Kak Kartika bisa kenotis ngeh. Oh, kalau waktu aku kerja di satu company ya, itu kan Hmm. emang awalnya kan offline dulu kan, terus kita ada COVID, terus kerjanya jadi dibikin hybrid. Terus sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma kayak tadi aku bilang mungkin tim collaborationnya itu agak susah pada saat itu kan. Tapi kalau misalkan sekarang aku benar-benar mau switch ke fully remote, fully WFH, kayak as a freelancer atau full time remote, mungkin yang challenging itu ini kali ya, mengetahui identity company. Karena kalau misalkan kayak di platform Upwork gitu kan, kadang kan company-nya nggak jelas kan, maksudnya nggak ada kelihatan bekerja untuk apa, cuma ada penjelasan position sama job desk gitu kan. Nah, mungkin itu sih kayaknya yang akan menjadi challenging. Kita nggak tahu ke perusahaan apa kita apply, ke siapa kita apply, ke mana kita akan bekerja sama. Mungkin itu yang menurut aku challenging dan bakal beda. Beda dari yang offline dulu terus WFH atau remote, sama bener-bener dari awal remote atau WFH gitu. Tuh, menurutku. Hmm. Rasanya kayak gimana? Berasa nggak sih kalau dengan kerja remote work itu sama aja dengan kerja offline? Atau beda? Beda sih. Eh, hmm. Kalau rasanya beda, ya pertama itu uh, challenging sama tim atau atasan yang kita nggak tahu di mana, di time zone mana, bisa segera pas respons atau enggak gitu kan.
Kalau offline kan, ya udah kita benar-benar ketemu face to face, pulang selesai gitu. Kalau remote kadang mungkin nanti setelah time out mungkin ada follow up, kayak gitu-gitu juga sih. Tapi maksudnya berasa nggak kamu lagi kerja secara online itu kayak, oh, something new banget nih. Kayak bekerja, Hmm. nggak lagi udah bekerja secara remote gimana ya? Ya udah ngerasa kalau, wah ini remote nih kerjaannya. Yang Oh, tanpa supervisi, oh, tanpa ini kan, ah, ah, ya benar itu dia berasa. salah satunya kayak tim collab, ya berasa banget. Tim collab yang harus tetap berjalan, kerjaan tetap harus selesai meskipun atasan dari depan mata kita selama kita WFH gitu kan. Itu Mm. benar-benar berasa. Berapa lama waktu itu Tika penyesuaiannya untuk yang hybrid ya misalnya? Itu hybrid itu berjalan selama beberapa bulan, kayaknya around 4 sampai 6 bulan. Tapi dari kamu sendiri kayak gampang lah penyesuaiannya atau ngalamin struggle gitu. Untuk adaptasi aku untungnya agak cepet sih ya, kayak kayak benar-benar sama aja, apa namanya, Kerjaannya ya, ya kerjanya hampir sama polanya aja, juga dan sama. untungnya semua pekerjaan itu kan pakai Google Workspace ya. Jadi Hmm. semuanya masih digital, kayak nggak perlu ada paper, nggak perlu ada apa. Jadi semuanya masih tetap data bisa terprovide, komunikasi masih bisa terprovide, cuma ya beda tempat aja. Iya, betul. Yang kerjain apa sih? Tadi udah aku tanya nih. Udah, Belum, Udah udah kejawab ih belum? belum. belum kejawab tapi Belum kejawab ya? Oh posisinya waktu itu hybridnya. Bukan yang iya yang kamu kerjain posisinya. Tadi udah aku tanya belum sih? Belum tahu. ya udah ditanya ulang. Iya, ya aku juga lupa ya. Kayaknya sih udah. Ayo udah yang kamu kerjain apa? Oh itu aku waktu itu jadi claim analis. Hmm? Apa? Klaim Claim analis. analis. Ya, claim Apaan itu? analis. Mengeklaim apa aja bisa di kamu berarti ya Tika. Ya, di reverse ya, di reverse notanya mana Kak? Boleh, Itu, walaupun masa gitu? Ya enggak lah. Beda. Claim, Ya, claim. klaim apa nih? claim. Asuransi bisa. Oh, apa emang? Aku ini claim, aku waktu itu kan di company logistik ya, Mm-mm. logistiknya e-commerce. Hmm, Salah satu e-commerce besar lah di Indo. ya. Ini Oke. punya nama. Nah, aku di logistiknya. Nah, itu aku jadi staff claim analisnya. Agent sih, mereka itu nyebutnya agent. Agent claim analis untuk paket-paket yang hilang atau rusak. Jadi Mm. nanti ketika customer masuk nih tiketnya, kalau mereka klaim, Hmm, paket mereka belum nyampe nih, paket mereka diterima rusak, diterimanya nggak lengkap kayak gitu, itu nanti masuk ke aku. Nanti akan aku proses sampai nanti uangnya itu di refund ke customer-nya. Gitu. claim analis. Analisnya di mananya? Wah itu prosesnya panjang, nanti jadi SOP company Oh, dikeluarnya. alah ya udah jangan. Nanti kamu tiba-tiba mau ngeklaim. Itu Iya. itu Datang aja. Nanti simpelnya itu nanti ya. jadi cheat code nih buat ngeklaim paket. Iya. Oh, oh. Itu generalnya kayak gitulah ibaratnya Iya, ya. iya betul. Cuman kalau spesifiknya ya pasti spesifik. Spesifiknya ya pasti spesifik. Redundant. Aduh, Redundant. iya gitu lah eh keseluruhannya gitu kerjaannya. itu pekerjaan yang sangat bisa remote ya. Betul. Makanya agak menyayangkan waktu udah nggak hybrid itu kan pas COVID udah mulai reda tuh ya. Mm. Mm. Terus kayak hybridnya dihilangin. Terus sempet sedih sih kayak padahal enak ya bisa WFH gitu. Ngerasa miss buat remote work lagi waktu itu. Ngerasa banget. Karena aku kan tinggal di Jakarta ya. Yang Mm. macetnya namanya juga lagi jalik gitu kan. Kayak aku tuh PP itu 3 jam. Kalau lagi hujan bisa 5 jam, 4 jam untuk PP. perjalanan PP. PP aja itu di Jakarta. Kemarin Kativa Bogor 6 jam. Iya. Buset. Ini tapi ini di Jakarta sendiri. Emang di Mm. mana? Maksudnya di daerah Jakarta mana? Aku dari timur ke selatan. Daerah Mega Padahal Kuningan. deket. Oh, Tapi kan Kuningan. naik busway, iya, Kuningan. Lewatin Manggarai yang macetnya kayak apa tahu, kayak gitu. Ya, Deket-deketnya Jakarta udah nggak deket anjir. nggak kecuali. Oh, oh, benar, Udah nggak. benar. Maksudnya kalau di selatannya di mana? Ci di Gimana? Jagakarsa sama Ah, Ci kok Cipete sih? Payung. Yang deket Pal apa sih? Apa lagi aku nggak tahu jalan, Kak. Ya Allah. Cili Cililitan ke arah Bogor. Ya gitu dah. Nggak tahu saya Iya, Cuma juga. deket. Gue keluar kota mulu dulu kuliah. iya itu kan aku ke Kuningan tuh pusatnya lah ya, lewatin Hmm.
CBD, Mega Kuningan. ngelewatin HI, iya. Di Mega Kuningan ya? Mm-mm. Ngelewatin HI segala macam itu jalur Apa macet. ya? Ekspedisi di sono apa ya? Gede sih. Oh. Ih, penasaran. Nanti aja, nanti di DM ya, Tika. DM Iya, Kastef, pengen sip. banget. Bukannya gitu. Masih di situ nggak sih? Udah enggak. Itu Udah nggak? aku resign itu awal 2024. Oh, Kenapa? Karena pengennya WFH. Enggak, itu waktu pertanyaan itu kan personal. niatnya. Ya Oh, siapa nggak tahu boleh iya. personal ya. Nggak apa-apa sih. Kalau kamu mau jawab ya nggak apa-apa. Kalau mau WFH mah mau Pancing ya. dikit. Apalagi sekarang lagi Tuh dia nyari mau kok WFH. nyari kerjaan remote juga kan. Mm-mm. Oh, tapi alasannya waktu itu mau ini. Sempat ada rencana lanjut studi gitu kan. Lanjut Oh, studi, Mm-mm. mau ikut kursus-kursus. Dan waktu itu ada oh. project personal juga. Terus semuanya buyar. Jadi aku kembali bekerja di kantor. Ambil kursus apa? Seperti itu. Waktu itu aku lagi mau mantepin bahasa Inggris, tempat mau ngambil tes buat IELTS kan. Sama Oke. mau ambil kursus bahasa Prancis waktu itu, tapi nggak jadi. Tapi kursus buat mantepin IELTS-nya udah selesai bahasa Ini Inggris. untuk iseng, nambah-nambah skill, nambah-nambah kemampuan. Waktu itu Iseng. mau lanjut studi, tapi nggak jadi lanjut studinya. Tadinya kemana? Oh, mau keluar abroad. Tapi Hmm, tidak jadi. Why? personal Itu lagi. personal sih. Gimana sih diikutin juga saya nih. Kamu inspirasiku. Oh, thank you. Jadi kenapa nggak lanjut? Ya Diterusin. diulang. Pancing. Gali terus. Terus sekarang kesibukannya apa? Ini bukannya kemarin bilang ini lagi di tempat kerjaan. Ya, aku lagi offline work. Sekarang aku kerja buat F&B company ini. Dia bergerak di bidang makanan ya, restoran. Terus sama kak yang kamu kerjain sama klaim. Klaim apa? Klaim makanan bisa lah. Tetap Klaim, bisa. Kalau company ada, kan Petty Cash ada. Oh iya, klaim apa? Kalau PTKS. company, Gue Petty kayaknya budek deh. Cash. Kalau company, Petty cash. Petty Cash, Petty ya, cash. Oh. Petty Cash. Aku ngerti artinya petty. Hmm. Cuman aku nggak ngerti sistemnya. Klaim Maksudnya petty Itu cash. uang kayak reimburse. bahasa gampangnya uang kas perusahaan loh ya. Iya, kalau kamu biasa nalangin Ya, Oh, pakai duit sendiri, ganti dong bro gitu. diganti. beda beda pemahaman. Emang Beda. jadul nih sama bapak ini udah. Beda. Petty PTKS pasti harusnya enggak. pikirnya Petty pelit ya. Kalau setiap tahunnya. Bukan petty receh. Iya kan? Oh, penis nggak sih itu? Petty Receh petty banget, cash. nggak bisa ketawa aku. Ketawa karir. Oh iya, ketawa karir. Sekarang apa? Ketawa karir. Ketawa Keren karir. banget Aduh. bos, nggak tahu juga ketawa karir bos. Aku bukan generasi ini ketahuan banget ya. Padahal aku selalu klaim aku ini 17, 16 Hah, 16 Oh, apa? tahun. Sisa tiba-tiba, Sisa zaman. hidup. Oh, tiba-tiba jadi Cong. Gen Janganlah, Alpha. 17 lah. Oh, oh. Itu kamu ngerjain hal yang sama di Ah, nggak perusahaan beda. ini. Beda, tapi masih seputar administratif. Hmm. Oh. Biasa, people behind the scene masih. Nah, itu eh berarti itu berarti itu ini sorry agak yang mengganggu, sorry. Dah, Agak tidak Apa Bang fokus. Sep? itu berarti karirmu nih maksudnya dari yang sebelumnya apakah ini sebuah improvement atau suatu hal yang baru apa gimana? Kalau secara level menurutku ini equal sih dari yang sebelumnya ya. Tapi Hmm. kalau hal yang baru iya, karena sebelumnya kan aku di logistik, terus Mm-mm. pindah ke F&B kan, makanan, kayak semuanya benar-benar hal baru. Tapi kan Cuma prinsipnya sama. untuk Oh, proses administrasi, data, input datanya itu sama aja. Paling belajar aplikasi sistem baru aja sih. Gitu. Karena kan, sama karena kan tiap admin. company ya gitu kan pakai sistemnya masing-masing sendiri yang kita harus belajar lagi dari awal tiap masuk. Terus kamu bilang sambil nyari-nyari remote work udah dapat belum? Belum. Pernah tapi pernah dapat. Pernah dapat atau mungkin ada persiapan apa gitu nggak untuk ini? Aku remote work itu pernah sampai tahap tes.
tes Mm-mm. skill. Karena Oh, waktu itu aku pernah apply di Upwork, terus sama mereka sama posternya, job posternya itu diarahkan ke website mereka kan, mm-mm. Mm-mm. diarahkan ke Oh, website ke mereka, terus iya, emang bener gitu? karena kemarin Baru tuh tahu mereka ya. ada yang apply di situ, tapi kayak si job posternya tuh bilang kalau nggak punya connect apply aja nih di website gue kayak gitu Wih, bahasanya. Oh, baik apa Terus enggak jadi itu ya? ah terus terus dimarahin terus. Upwork sih mungkin. Ya, Mm-mm. akhirnya aku apply di websitenya, udah ngikutin si administrasi awal ya, aku kirim video perkenalan diri kayak gitu, terus sama mereka dilanjut ke step berikutnya yaitu tes. Mungkin salah satu dari job desk-nya gitu kan waktu itu tesnya bikin invoice. Hmm. Terus mungkin aku nggak lolos di situ dan baiknya mereka langsung ngabarin sih kan lanjut Oh, tetap ada gitu. yang nggak kayak di Indo ya. Kalau nggak lolos, diem aja. Ya makanya itu langsung baik sih dikabarin. Ya, Iya, gitu. bedanya luar ya sama sama kita tuh begitu ya. Ya, Ya kita juga itu tuh apa tuh? hmm? Kenapa tuh? Saya juga kenapa? Kita juga memang orang Indo. Iya, kalau Nggak tahu sedih atau seneng ya? bukan Mm-mm. kita kalau apply, kalau kita, aku lebih prefer kalau apply nggak diterima, diomongin ketimbang ngasih harapan-harapan gitu Ya, kan. benar-benar, Sorry, benar-benar. kami belum, bilang aja sorry, lu belum sesuai sama kualifikasi kami. Silakan coba next Mm. time. Bye Ya, bye. betul. Gitu aja. Cuman kan kalau di sini nggak didiemin. Ya, tapi sampai orang-orang Ghosting. jadi ini tahu mindsetnya jadi kayak, ah ya udahlah, nggak dikabarin dah pasti nggak diterima. Langsung kayak Mm-mm. gitu jadinya. Terus tapi kan Iya, ya. kadang-kadang, Seminggu, kadang-kadang 2 minggu. kita udah dapat kerjaan atau nyari kerjaan baru, terus dihubungin. Gimana bisa interview nggak? Dari kemarin gue tungguin kagak kagak datang. Ya itu namanya fase ya, tergantung lah. Iya, kayak gitu. Terus Itu tadi fase yang nggak pernah berakhir nggak sih? Pasti Iya, ada lagi, ada lagi. sama kayak hubungan, terus nyambung. Ya, ghosting, jadi curhat nih. Ya nanti ujungnya putus nyambung perghostingan. kalau udah diterima kerja putus nyambung. Sama semua tuh sama kehidupan ini. Kalau di kerjaan tapi kan sekali putus lu susah nyambungnya, bro. Ya tergantung pendekatan, seberapa Kamu jago. pernah nggak terima lihat orang di PHK habis itu masuk lagi? Ada sih, ada kok, tapi itu rahasia. Aku sih belum pernah lihat. Tapi ada yang di, oh ada yang pernah, aku pernah tahu dengar cerita di sek terus ditarik lagi. Diseksik. Ya, Di sek, ada juga yang kayak gitu. sek karena tapi ini sek tuh SACK, Oh. slang sih itu. Oke, lanjut Sasa. Oke, apa ya? Kan berarti sebenarnya udah nyoba-nyoba ya di Upwork ya. Sebelum atau pas udah tahu kamu kayak nggak lanjut gitu ya, itu ada persiapan-persiapan yang kamu lakuin nggak untuk mulai serius di remote work? Bentar aku batuk dulu. Iklan dulu. Aku lagi batuk. Gara-gara cuaca ya. Ya, aku hujan-hujanan mulu. Ya Ya ampun. ngapain hujan-hujanan? Emang masih bocil kok. Emang dia masih bocil, kamu aja sudah tua, udah sekali Hujanan. kena hujan antangin. Bukan jahe. Oke, lanjut. Iya, jadi kalau persiapan ini kali ya mungkin CV sih. CV aku masih tetap berpegang teguh sama CV dan portfolio mungkin kali ya. Soalnya semakin aku explore Upwork itu kan semakin banyak ragamnya ya, kayak kebutuhan buat A, B, C, D. Dan kita nggak bisa berpegangan sama satu portfolio aja atau satu CV aja gitu kan. Ya, Itu sih yang lagi aku lakuin kayak untuk modal apply. Kalau aku ini apa masih nggak pede sih kayak portofolio itu di portofolio aku tuh udah bener atau belum. Karena kan masih belum ada yang goal nih setelah di Upwork gitu kan. Kalau kata orang kan harus apa namanya? Harus goal dulu satu, baru udah ketahuan jalannya gimana caranya buat betul. dapetin project di Upwork. Jadi dia masih agak nggak pede. Harus pecah telur Masih kayaknya. agak nggak pede di situ. Hmm, Emang betul sih ya. nggak bisa tuh maksudnya portfolionya nggak bisa. Oh, oh. Sempet notice nggak kira-kira bagian apa gitu?
Aku lebih ke ngemasnya sih Kak. Kayak ini mau ditaruh di mana ya? Di PowerPoint kah? Di PDF kah? Kayak gitu gimana provide-nya. Karena waktu itu aku karena apply yang company yang aku sebutin tadi, company yang ke websitenya itu aku skill record ke Loom kan perkenalan diri. Nah di Apa-apa? Loom itu aku sambil sales di Loom record pakai Loom. Hmm. Ya, itu record di Loom, itu sambil perkenalan diri, aku sambil nunjukin CV aku dan skill-skill yang aku highlight di CV sih. Sama ada beberapa portofolio dummy di situ juga yang Hmm. kayak mau aku tampilin yang sesuai sama job desk mereka gitu. Tapi kan gak semuanya bisa ditunjukin pakai Loom kan. Maksudnya kayak gimana biar ngemasnya lebih rapi dan sesuai sama apa yang mereka mau. Itu sih aku yang belum nemu. Hmm. Yang mereka mau apa emang? Bisa dicontohin kayak praktiknya gimana nggak waktu itu? Kalau aku lihat di beberapa VA yang udah branding diri mereka gitu ya, diri mereka di Instagram atau di mana-mana, itu mereka kayak hmm, punya kayak presentasi di Canva atau mereka Hmm. punya website sendiri yang nunjukin portofolio mereka gitu kan, yang mereka Oh, built-in website sendiri untuk nunjukin portofolio mereka, ya yang udah apik banget gitu lah. berarti soal Itu, packaging. itu aku belum Iya. punya. Oh, berarti kamu Iya waktu bener. waktu di Loom-nya itu kayak nunjukinnya mungkin tab hasil kerja kamu gitu-gitu ya? Di Loom itu aku nunjukin spreadsheet ya Ah ya, contoh spreadsheet yang ya aku langsung bisa ini langsung nih contoh. gitu. Aku bisa ini. Hmm. Hmm. Terus Nggak udah dikemas gitu. berarti berarti kan kamu udah aware. Terus sekarang udah kamu ubah packaging buat Ya, portfolio itu. lagi lagi coba sih. Oh, Masih lagi dicoba. in progress. Oke, oke, oke. Progress betul. Sih, Mhm. kayak gimana cara interview sama mereka karena lagi ya interview offline sama online tuh aku berasa beda banget. Kayak beberapa orang aku lihat mereka tuh the point kayak menjelaskan skillnya aku bisa ini loh aku bisa ini loh terus kayak dari sources juga tips-tips interview sama klien luar tuh kayak gimana gitu kan dan mereka lebih to the point dibanding interview offline sama HRD di Indo gitu ya Hmm. ini itu sih script Mhm. interview gimana cara jawabnya oh Oh. sama satu lagi prepare equipment enggak sih kalau nggak ada laptop nggak ada noise cancelling headset kalau Emang itu ngaruh? kerjanya butuh gimana nggak bisa kan berarti. Nah, kalau nggak Pas, ada equipmentnya gimana Kak? iya tetap nggak maksudnya ya, Ngaruh lah. ya tetap ada. Maksudnya ngaruh tuh kayak nggak mesti perfect kayak koneksi kualitas itu kan nggak kualitas Ya, suara itu kan nggak mesti perfect tapi kan. beberapa job poster tuh kayak ada qualify-nya kayak minimal laptopnya i5, 8 Hmm. gen, jadi gitu ada loh, ya kan? Tergantung job nggak. Ya Tergantung tergantung job, job. tapi ya basic preparationnya harus ada juga lah. Mm. Itu cara kamu, oke persiapannya coba balik lagi ke portfolio. Itu cara kamu ngupgrade-nya work in Mm. progress itu apa yang kamu benahi, yang kamu jahit mungkin, yang kamu tambal atau kamu buang atau kamu upscale di portfolionya. Caranya. Kalau kalau untuk saat ini aku mungkin lebih ke pakai tools yang emang commonly dipakai kali ya, apalagi kayak buat di bidang VA gitu kan, kayak misalkan Notion, Hmm. Trello, kayak gitu-gitu. Mungkin itu aku juga sambil belajar, dan nanti mungkin akan dimasukkan ke situ, karena kan ada beberapa orang juga yang nyari untuk Notion, apa sih bahasanya? Intinya untuk Notion user kan, kayak buat itinerary atau buat apa-apa. Itu kamu Mungkin aku dapat. mencoba untuk lebih varius kali ya pengemasannya. Nggak cuma menunjukkan spreadsheet, tapi juga mungkin nanti di Canva atau di Oh, PowerPoint atau di Notion gitu. itu kamu dapat infonya ngahnya untuk kudu nyari tools itu dari mana? Nyari-nyari lowongan kerjanya. Oh, jadi Dari Terus job kayak, postnya berarti ya. iya, maksud iya enggak, dari job post-nya. berarti setelah Kak Kartika ngelihat ini requirementnya seperti ini, Mm, terus Kak Kartika langsung aja search lah gitulah ibaratnya nyari secara iya, mandiri ini apa. iya, iya betul.
Oh, Kayak itu kan nggak cuma dari satu job poster ya, kayak dari lebih dari satu job poster kayak oh mereka selalu pengen punya VA yang bisa Notion, punya VA yang bisa ini. Jadi di situ deh aku take notes. berarti memang karena persiapan, Mm-mm. cuman itu aja. Persiapan apa sih? Kok persiapan? Packaging, Packagingnya yang packaging ya, kurang cara gigi. ngemas, cara ngemas portfolio sama upskill sih benar juga. Ya kayak buat belajar pakai Notion juga kan belajar dulu juga kan. Karena aku masih baru tahu ada aplikasi itu, Notion, Trello. Baru ya berarti. Oke, ngomongin waktu di Upwork waktu itu ya, waktu kamu ngebit itu kamu lebih fokus menjelaskan siapa kamu atau justru fokus ke masalah apa sih yang bisa kamu bereskan dari klien? Yang mana tuh? Aku awalnya fokus ke menunjukkan ini loh yang aku bisa. Hmm. Terus kemudian si kliennya itu kan nunjukin list kan kayak we needed this VA that could dari 1 sampai 7 poin kalau nggak salah. Nah, di setiap poin itu di video Loom aku menjelaskan solving yang aku bisa lakukan dari setiap poin yang mereka butuhkan gitu sih. Kalau di situ kan enak ya, di situ enaknya dia udah tahu dia butuh VA yang seperti apa. Jadi aku tinggal menjawab detail, aku bisa atau enggak, aku mampu beradaptasi atau enggak gitu. Oke, itu waktu masih di tahap proposal berarti ya? Ya, proposal. Itu Oke. dijelasin nggak sih di jobnya kayak begitu buat apa? Pasti ada dong. Iya, dijelaskan mereka itu cari VA untuk mereka bergerak di bidang tutor, kelas tutor Hmm. science anak-anak SMP gitu, SD sampai SMP, teenager di perusahaan Singapura gitu. Oke. Terus ya mereka butuh admin yang bisa ini. Terus aku jawab, kalau masalahnya itu aku bisa bantu kamu dengan ini. Gitu. Mungkin makanya Oke. lum aku lolos, tapi tes aku nggak lolos. Tes Tes apa itu? invoice. Oh, Invoice invoice itu itu ya ya? yang tadi dibilang. Ya, ya pembuatan invoice mungkin persepsi aku berbeda dengan yang dia mau kali ya kayak dia kan minta demonstrate invoice kan. eh Ya, mungkin aku nggak lolosnya itu pas tes invoice itu persepsi kali ya. Karena dia bilang kan demonstrate how you make invoice based on ini. Mereka ngasih contoh tuh. Hmm. Nah, aku mengikuti template mereka. Cuma gimana aku mengubah itu dan berapa lama, berapa cepat aku mampu mengubah itu kayak mungkin yang mereka mau. Ini template-nya gini loh, lu bisa bikin yang lain nggak? Kayak gitu. Mungkin di situ Hmm. kali ya. Aku juga nggak nanya sih. Aku minta feedback dari mereka, tapi untuk feedback saya nggak dikasih. Mereka cuma oh. info kalau aku nggak lolos. Ya, bisa ya, bisa enggak juga sih. Banyak sebab sebenarnya. Hmm, betul. Kamu Mungkin apply ada udah juga berapa? berpengalaman gitu. Udah pernah apply berapa kali? Kerjaan remote. Hmm, Di Upwork itu nggak lebih dari 5 sih, karena kan limited sama connect ya. Di Hmm. Upwork itu nggak lebih dari 5, limited karena connect. Tapi kalau di LinkedIn itu udah 10-an kali, udah 10 kali lebih. Belum ada yang goal. Aku pernah satu hampir goal itu sama Itu agency. tadi Singapura. Mereka kayak, bukan beda, beda-beda. Oh. Satu goal itu jadi mereka modelnya mungun agency kali ya, outsourcing. Ya di LinkedIn itu aku pernah hampir goal. Wait, Oh bukan. Oh enggak. baterai aku low. Oh, baterai. Ya di LinkedIn aku pernah goal hampir masuk ke trainingnya mereka. Karena mereka Hmm. tuh berupa outsourcing. Outsourcing kayak mungkin sama ya agency base. Itu company-nya di Aussie, mereka base-nya. Aku udah sampai tahap lulus tes, terus udah dapet invitation buat training waktu itu. Cuma schedule-nya itu terlalu jauh dan pada saat itu aku butuh kerjaan cepet. Schedule-nya terlalu jauh, aku butuh kerjaan cepet, terus kebetulan ada tawaran offline. Nah, yang di sini, di kerjaan aku sekarang. Jadi aku ambil yang offline dulu. Jadi Hmm. aku reject invitation mereka untuk covering jadi ikut training mereka. Jadi sekarang aku masih offline kerjanya. Gitu. Oke, seru banget ya ngomongin offline online ini. Seru.
Seru. Gimana Ya Mas seru Rotita? guys, seru ekspresinya nggak gitu kan. Banyak. Ya kamu Seru banget bro. seru banget. Cuman gara-gara koneksi yang sih dari Iya, kita. koneksinya Dari nyebelin. Nah, eh nih Dari aku kita juga ngelag. bentar deh Kak. Cut dikit nanti. Oke. Ini kita masuk segmen Kak Kartika yang baru kita mau coba kemarin udah namanya Quickies. quiz, quiz, quick, Quick quick quiz. quick quiz. Quick Tapi quiz. Quickies. Ngerti Quickies? Quickies. Quickies? Ya, oke. Boleh, 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 boleh. Paten kan? Oke. Eh, Ngapain tuh Kak? udah on spot. Quickisnya. Jadi nanti kita Kak, Bang, nanti kita Om. ngapain Om? Adik-adik ini penasaran Om, gimana Om? nanti aku akan mengeluarkan sebuah statement. Terus Oke. nanti eh kamu jawab dengan cepat tanpa berpikir panjang-panjang. Gak Oke. apa-apa deh pikir panjang, tapi nanti Dua dihitung. detik, 2 detik. Oke. Nih, seperempat second. eh Statementnya itu kamu jawab dengan apakah ini mindset pemikiran secara offline atau online. Ribet kan? Biarkan Oke. berpikir dulu, Kita oke? coba ya. Eh, eh. Ini jangan percaya sama aku Oke. juga nggak kompeten nih kayaknya bikin pertanyaan. Oke. Kamu mau Kita coba nggak? coba. Kamu aja. Ayo. Oke, ini yang pertama Oke, ya. yang pertama. Eh, Situasinya apa sih? Statementnya seperti ini. Punya Hmm. sertifikat, jadi HR atau klien harusnya bisa percaya. offline. Oke. Yang kedua, udah apply ke banyak lowongan, lalu diam nunggu balasan. Offline. Oh, online juga bisa itu kayak gitu kan. Nah, Malah di digantung. offline apa online nih? Ya, Yang kedua Dua-duanya. nih, so-so lah. interchange. Terus, Ini nggak ada yang bener yang salah ya. Cuman ini ya. aja. Kita ngulik-ngulik. Ngebit Ya. tanpa bener-bener ngerti problem bisnisnya klien. Ngebit aja. Online itu sering banget kayak gitu. Oke. Merasa udah cukup memenuhi syarat, tapi eh nggak kelihatan di marketplace. Market Itu lah. online. Offline juga bisa, tapi menurutku online. Oke. Hmm. Soalnya kita kalau offline kan kita mau kerja apa aja sebenarnya bisa. Kesempatannya doang yang jarang. Mm-mm. Mau jadi kuli juga Iya, mau. betul. Tukang parkir juga bisa. Betul. Betul. Oke. eh yang penting masuk dulu. Ntar belajarnya sambil jalan. Offline. Online ya. Bener Offline. ya. Iya, iya Iya bener iya. sih kayaknya. Kayaknya aku juga Aduh. nggak tahu mana yang bener apa yang salah. Kan aku bikinnya nggak. Ngadat, Aduh ngadat. ngadat. Offline. Offline. Jawabanku tadi Kitanya lagi offline. offline. Kita lagi offline. Mulai ini. Ulang, ulang, ulang. Lanjut, Jawaban lanjut. terakhir. Tadi udah ya, yang penting masuk dulu nanti belajar sambil jalan udah ya. Ulang, 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 ulang. Oke, ulang. Oke. Yang penting masuk dulu, belajarnya sambil jalan. Offline. Aku jadi offline? Oh iya, ayo, Enggak, ayo, aku tadi jawabnya offline. ayo, Bu. Oh iya. eh Merasa down, gagal karena nggak dipanggil interview. Offline. Oke. Ngeplay ke semua lowongan dengan satu template. Offline. Online juga bisa nggak sih? Oh nggak bisa ya. Online Bisa nggak akan cuma bisa ya. ya nggak goal. Eh, Bisa satu template mah. Client base nggak sih kalau CV atau template secara online? Iya. Pasti kita berubah terus kan ya? Iya, tapi kalau offline kayak surat lamaran itu kan template banget gak sih, Kak? Iya Mm-mm. Kayak benar. surat lamaran itu ya, CV-nya paling yang dibutuhin buat ini. Oke, ini yang terakhir. Ini mungkin relate sama Kak Kartika. Menganggap remote work itu versi online dari kerja kantoran.
Nah, ini jawabannya nggak bisa Harusnya ya atau tidak ya? Setuju atau tidak setuju? Ya, Anulir, ya. anulir. Iya, nanti saya pukulin yang ngasih ini pertanyaan ini. Oke, ini mendekati Aduh, Akhir mendekati akhir. pertemuan online kita. Segmen berikutnya mendekati lagi. akhir. Ini sebenarnya sebenarnya bisa panjang sih kalau internet kita mantep ya. Ya udahlah, jangan Tapi nggak salahkan apa-apa lah. keadaan. Aku sukanya menyalahkan keadaan. Ini, Dan waktunya juga nggak sih? mm, oh ya, tapi itu enggak sih. Aku enggak. Kalau internetnya lancar mah kita lancar. Gong question. Deng deng. Oke. Tadi kita udah banyak banget bicara tentang portofolio Aku ya. Pertanyaan gongnya adalah, kalau misalnya Kartika ini jujurlah ke diri sendiri. Jujur dulu ke diri sendiri. Menurut kamu, kenapa portofolio kamu takut. itu Mm. belum cukup meyakinkan klien? Bukan itu tadi. Hmm, menurut aku itu masih kedengeran kan suaraku? Ya. Hmm. Ya. Menurut aku itu belum cukupnya karena pengemasannya. Pengemasannya terus sukses rate itu aku nggak bisa ngemasnya gimana kan. Sukses rate kayak KPI atau parameter. Lu beneran gak sih nulis ini kayak gitu loh. Udah. Beneran gak sih kerjaannya tuh goal kayak gitu loh. Itu aku nggak bisa bikin parameter atau how to present it nicely biar mereka tuh ya percaya gitu. Untuk aku itu sih portfolio aku. Oke, berarti lebih ke cara membingkainya ya. Apakah juga kemungkinan karena isinya atau konteksnya? Konteksnya enggak sih. Ini bukan besar kepala ya. Nggak apa-apa. Oh, it's okay. Ini besar kepala. Tapi aku merasa di semua company yang aku pernah join, meskipun udah nggak di sana lagi, em, aku living good impression karena sebelumnya juga pernah dapet bukan penghargaan sih. Jadi tiap bulan tuh kita ada evaluasi. Itu sempat dapet title Best Agent kayak gitu. Hmm. Jadi aku merasa itu bukan the context, bukan isinya, tapi masih tetap gimana aku ngemasnya. Kayak gitu. Oke. Berarti portfolio udah cukup. Ini sebenarnya masih inline sih sama tadi, apa yang udah diceritain Kak Kartika. Hmm, Soal pengemasan packaging. Mm-mm. Hmm, betul. oke, nih sudah dikit lagi Sudah mau lanjut. berakhir. Dada-dada dulu, biar ntar Dadah. abis itu ngomong lagi. Dada-dada dulu aja, yang penting nanti aku cut. Gimana sih? Lucu ya. Dadah, thank you. Oke, thank you ya Kak Dadah. Kartika. Dadah. Ya, dadah. Pengen banget Kayaknya dikasih mungkin feedback anjir mungkin mukanya. enggak mungkin Kak Step perlu pakai ribbon. Pakai Oh, lipen oh, oh. Aku kepikiran loh kemarin. Seriusan, kamu punya nggak? punya mau sekarang. Iya, besok-besok coba-coba tes. Nanti Ya kamu jangan berubah lah. loh jadi Stefani. Nggak, tapi yang warnanya natural. Soalnya aku ngerasa bibirku tuh hitam. Yang shade apa kakak maunya kak? Natural, Oh iya, bukan yang merah. ini udah gini banget natural.